Oke teman-teman ya, kita sambil belajar menumpuk adonan ya, atau lapisan-lapisan dari roti goreng atau daging ya. Jadi sebelumnya kita sudah ada satu adonan dibagi dua ya, masukkan ke kantong plastik seperti ini. Nah, kemudian satu persatu kita lebarkan nantinya. Yang pertama adalah lapisan paling bawah. Kalau ini jadi apa ya? Jadi bahan kita teman-teman ya. Biasanya kan kita masukkan gini, itu kan nggak sama ya. Usahakan yang lebih sedikit itu yang di bawah. Tapi usahakan sama gitu kan. Tapi kan karena kita kadang-kadang manual ya, tanpa ditimbang. Jadi kita rasakan mana yang lebih sedikit yang di bawah itu gitu. Nah, kemudian ini diratakan. Paling sebenarnya simpel teman-teman ya, karena banyak kan teman-teman tuh kesulitan ya cara untuk menumpuk adonan itu ya, agar hasilnya nanti ya sedianya sama ketika nanti dipotong. Nah, ini kan dari kantong plastik tadi dimasukkan kantong plastik, kemudian dilebarkan di sini di meja ya. Kalau teman-teman masih pemula, ini kan karena sedikit teman-teman ya, cocok untuk kita belajar ya. Ini ada kisaran sekitar nggak sampai 3 kilo sih, mungkin 2 kilo setengahan gitu ya. Ya, jadi mudah kan. Jadi setelah bagi dua, jangan terlalu lebar dulu kalau teman-teman awal belajar seperti ini. Nah, yang penting dibentuk kayak gini atau bunder ada segi 4 gitu kan. Tergantung teman-teman semua, bebas saja. Yang penting nyaman teman-teman mengerjakan. Nah, setelah rata kayak gini, gitu kan. Setelah rata gini. Setelah rata ini kan lapisan yang pertama teman-teman ya. Kemudian yang kedua ini gula tengahnya atau gula halus, sering kita sebut gula tengah gitu kan. Jadi gula tengah ini kan bikin satu hari bisa untuk 2 hari gitu, 2 kali gitu ya. Satu sekali ini tuh 2 kali gitu kan. Pakai aja secukupnya ya teman-teman ya. Jalan ke sini. Nah, jadi ini gula tengahnya teman-teman. Jadi kita lebarkan teman-teman, sesuaikan dengan lebar yang di situ. Kalau untuk masa tebal, biasa pertanyaan teman-teman itu berapa bang ketebalannya. Sebenarnya itu tergantung teman-teman semua ya. Tebal itu mungkin ada baiknya tapi juga ada minusnya. Begitu juga dengan kalau terlalu tipis ya. Karena yang penting ini ya teman-teman ya, karena gula tengah ini kan faktor utama ya yang memisahkan nanti ketika nanti dipotong itu bisa belah jadi 2. Saya menggunakan botol gini teman-teman untuk meratakan agar lebih mudah gitu kan. Nah, ini kan sekali gini aja langsung ya. Jadi gula tengahnya pun jangan terlalu lembek ya, sedengan lah gitu kan. Dan jangan juga terlalu keras. Kalau keras nanti di adonannya ataupun di gorengannya itu nanti menggumpal-gumpal gitu teman-teman. Jadi agak kelihatan kerasnya juga rotinya ya. Nah, kira-kira dibikin seperti itu lebarnya teman-teman. Nah, lebih pun nggak apa-apa, nanti kita potong. Nah, gini kan. Setelah lebar gini, kasih saur ya atau tepung ya biar nggak lengket. Udah kita tumpangkan aja di atasnya. Udah. Karena dikit lebih mudah teman-teman ya. Tuh. Nah, kan? Ditutupi sampai rapat teman-teman. Nah, ditutupi gini. Kemudian kelebihnya ini dipotong, diiris ya. Lebihnya ini buat besok teman-teman, tambahan besok, nggak apa-apa. Kalau saya biasa menggunakan 2 hari ya, kadang maksimal 3 hari. Kalau memang masih gitu kan. Jadi nggak apa-apa buat kalau ini, karena dia tidak ada bahan-bahan kecuali minyak tepung dan gula halus, wijen ya, jadi awet ya. Ini. Tapi kalau sudah lewat 3 hari kurang baik juga sih. Ini lebihnya buat besok kan. Nah, jadi ini setelah menutup adonan yang pertama teman-teman ya, misalkan tutup.
dan ratakan. Kemudian baru adonan berikutnya teman-teman. Berikutnya, makanya usahakan sama. Kalaupun terjadi nggak sama gitu kan, karena kita kadang kan manual ya masukkan ke dalam kantong plastik gitu. Kira-kira cari yang lebih banyak itu yang di atas, yang lebih sedikit yang di bawah. Kira-kira ya. Tapi usahakan agar sama ya adonan. Nah, ditekan gini aja udah melebar teman-teman, dari dalam plastik itu keluar. Jadi cara simpelnya aja. Kadang ada teman-teman juga yang lama banget itu kan meratakan ini. Kalau saya enggak teman. Yang penting ini adonannya. Makanya adonan odading ini juga usahakan kalau kita masih pemula ya, jangan terlalu lembek juga gitu kan. Sama halnya dengan gula tengah tadi itu. Ini dilebarkan kira-kira nanti bisa nutup yang di sana teman-teman. Adonan pertama, lapisan pertama tadi. Usahakan agak lebar sedikit karena itu lebih lebar ya, karena udah dikasih gula tengah. Kelihatan lebih tipis jadinya karena ini dilebarkan ya. Kalau sedikit lebih mudah teman-teman ya. Ngangkatnya pun lebih. Kalau banyak, kalau 10 kilo, 15 kilo itu repot ya. Banyak. Kalau belajar itu gitu. Oke, kira-kira udah lebar. Kita tumpukan di atas. Kita tutupkan. Nah, teman-teman ya. Jadi ini udah gini. Tutupkan sampai rapat. Udah rapat ya itu kan. Kemudian kalau mau diratakan lagi, ratakan. Nah, setelah ini kan ini udah teman-teman. Kemudian tutup aja pakai kain atau apa ya teman-teman. Mungkin bisa nanti diratakan sekitar ya mungkin 15-20 menit kemudian ya. Jadi udah lengket ya di adonan sama gulanya itu. Jadi ini nunggu nanti setelah habis ini kan kita meratakan cakwe ya. Setelah kan meratakan cakwe nanti sambil minyak panas gitu kan, biasanya gitu kan urutannya. Setelah minyak panas baru goreng ini meratakan yang ini, dan atau juga nanti setelah goreng cakwe beberapa baru meratakan ini. Jadi ini simpel aja teman-teman. Kalau ini nanti sudah yang di sini sudah lengket ya, yang di bagian-bagian gula tengah dan tepung udah lengket, terus sudah bisa ya diratakan.